Itu kalau tidak berhasil diserahkan Suriah. Mengendali di NU itu yang tertinggi adalah Suriah. Suriah manggil, kalau nggak manggil ya sudah. Berarti tidak mau dengan NU saja, sudah. Kalau masih mengaku sebagai orang NU, ini Suriah sudah manggil, nggak datang. Berarti sudah balik loh sama kiai-kiai NU. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, NU telah menolehkan sejarah dan kiprah yang besar dalam lipatan sejarah Indonesia, termasuk di sektor pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, baik dan dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam aspek ini, NU juga tercatat pernah terlibat dalam perpolitikan melalui Masyumi, lalu mendirikan Partai NU, dan terakhir menarik diri dari politik praktis dan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Abah sendiri merupakan salah seorang deklarator dalam pendirian tersebut, bahkan berkontribusi mendesain logo PKB yang dipakai sampai hari ini. 26 tahun telah berlalu pasca pendirian PKB. Banyak perubahan terjadi. PKB sebagai partai politik mengikuti irama perubahan tersebut dan tak jarang berdampak pada relasi PKB dan NU. Dalam situasi yang paling aktual pasca Pilpres 2024, hubungan PKB dan PBNU menjadi dinamis dan cenderung menghangat. Dinamika ini menjadi konsumsi publik dengan ton yang tidak terlalu positif. Izinkan dalam kesempatan ini kami ingin mendapatkan pandangan Abah mengenai situasi-situasi yang berkembang, dan kemudian pandangan Abah bagi kami akan menjadi pegangan penting dalam memahami situasi dan untuk melangkah ke depannya. Abah, izinkan kami memulai pertanyaan dari flashback tahun 98, di mana saat itu Indonesia berada di era reformasi yang direspon oleh PKB yang didirikan PBNU. Bisa diceritakan Abah, semangat apa yang melatar belakangi NU mendirikan PKB waktu itu? Jadi pada zaman Pak Harto itu pertama kali ada pemilu 71, kemudian 77. Itu entah kenapa Pak Harto itu pikirannya gimana, jadi kelihatan ngeri dengan NU itu. Ini ketika tahun 71 kalau tidak salah, pemilu itu 71 itu yang bisa nyaingi partainya Pak Harto itu cuma NU. Kemudian dari Pak Harto dan Golkar ada odo-odo partai itu jangan banyak-banyak, kira macam, dengan pengertian lain ya NU dibonsai, dimasukkan dalam P3. Jadi ada hanya P3, PDI, Golkar. Jadi semua yang Islam masukkan P3, yang tidak Islam di PDI. Gampang lah ngelawan. Nah, itu lalu di situ itu NU tidak bisa apa-apa. NU itu padahal bukan politik asalnya. Banyak khidmah NU itu untuk masyarakat itu meliputi pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, termasuk di dalamnya politik. Ketika lalu NU jangan dibonsai di P3, nanti terus khidmah pendidikannya gimana? Khidmah tarbiyahnya bagaimana? Khidmah sosialnya gimana? Maka lalu tahun 74-an itu NU menyatakan kembali ke Fitrah 126 itu. Artinya kembali utuh dengan berbagai khidmahnya. Sementara yang dititipkan di P3 hanya yang politik itu saja. Nah, ketika Pak Harto lengser, itu tidak hanya NU, yang lain-lain yang dari dulu kepengen bikin partai segala macam itu, wah, terus bikin
partai, karena partai-partai yang lawas-lawas yang sebetulnya senang dengan partainya sendiri lalu harus kumpul satu karena Pak Harto lengser, terus seperti euforia. Waktu itu termasuk orang-orang NU yang merasa pernah sukses dalam tahun 50-an dalam berpartai. Itu lalu pengen bikin partai. Pada tahun itu saya masih ingat, saya nulis di Jawa Pos, euforia ini mengakibatkan orang NU kepengen bikin partai. Lalu saya ada 13 poin yang saya tulis sebagai persyaratan kalau mau sukses. Yang saya masih ingat satu, yaitu satu. Artinya orang NU harus satu. Kalau lebih dari satu, maka tidak akan berhasil. Itu ingat saya itu. Mungkin bisa dicari di arsip Jawa Pos, itu ada tulisan saya itu 13 sebelumnya. Oke lah, itu yang pada waktu euforia untuk bikin partai. Lalu kiai-kiai yang dari awal memang kecenderungannya kepada politik, seperti Kiai Khalil Bisri almarhum, tanya Kiai Bisri, Kiai Idris, tanya Kiai Marzuki Lirboyo, Kiai Dimyati Kaliwungu, dan kiai-kiai yang paham itu rembukan berkali-kali, rembukan bagaimana mewujudkan keinginan, mumpung ini waktunya sedang orang pada bikin partai. Mereka bikin partai PKB. Itu cikal bakalnya dari Rembang Sindir. Dari sini kemudian dibawa ke PBNU. Ke PBNU untuk difasilitasi supaya diakui, supaya orang-orang NU tahu lah ini partai orang NU. Ketika di PBNU terus diambil alih dari PBNU, maka mereka-mereka yang mempunyai keinginan untuk bikin partai kumpulkan oleh PBNU, ya, kemudian dideklarasikan di Ciganjur. Pada waktu itu saya tidak hadir di Ciganjur. Memang nggak datang. Pada waktu deklarasi tidak datang ya. Saya tanda tangannya hanya karena setelah deklarasi itu Kiai Khalil almarhum dan Allahyarham Kiai Gus Dur minta saya supaya ikut tanda tangan. Ini saya anggap kakak saya dua-duanya ini, jadi saya ikut aja. Kenapa saya tidak datang di Ciganjur? Karena ada sesuatu yang saya tidak setuju. Karena saya mempunyai pikiran dari awal partai orang NU harus satu. Maka saya ingin semua tokoh-tokoh yang merasa mengerti politik, tokoh-tokoh NU maksud saya, masukkan saja jadi pengurus semua. Nanti akan di muktamar, akan ditintingi, akan dipilih oleh umat itu. Tapi nggak didengarkan, saya punya ide itu, sehingga akhirnya ada tokoh-tokoh yang mestinya dia senang politik, ini segala macam tidak diikutkan. Maka lalu bikin sendiri. Allahyarham Pak Yusuf misalnya bikin PKU, ada yang PKN itu seperti Sukron Mahmud. Kemudian yang di P3 lalu diam saja, tetap di P3 Maimun. Itu yang terjadi. Nah, saya bikin anda gambarnya karena saya diajak kakak saya terus kalau ngerembuk soal ini ya. Ngerembuk soal ini, saya diajak kakak saya. Bahkan ketika kumpul-kumpul itu, saya kadang-kadang diminta oleh mereka untuk bicara gitu. Untuk bicara. Seperti Allahyarham Gus Yus itu
memaksa saya, pokoknya saya harus ngomong ini. Ketika mereka sedang menyepakati bikin PKB itu, saya suruh ngomong. Pada waktu itu saya ngomong, ini yang saya khawatirkan kalau kalian semua para kiai ini bikin partai, saya khawatir kalau menang. Mau ketawa semua, jangan ketawa. Soalnya kalau menang, ini Indonesia diserahkan sampean. Sampean sudah siap dengan apa? Ya, mereka baru merenung gitu. Nah, seperti halnya saya ngomong dengan Allah yarhamu Gus Dur itu kan dulu suka soal peranan NU di khidmah NU di Indonesia ini apa gitu. Apa hanya seperti satpam aja. Kalau ada genting-genting dulu maju ini NU Ansor Banser gitu. Kalau sudah tidak ada, ya sudah mojok lagi ngerokok di pojokan, resat. Tapi maksud saya yang berdiskusi itu dimentahkan sama Gus Dur dengan mengatakan apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia. Dan gitu ya Gus Dur kan punya kemampuan mematahkan orang. Jadi ya sudah, kalau memang cukup puas dengan di satpam ya, nah itu bagus, sudah mulia sekali. Ketika Gus Dur kemudian jadi presiden, dia bingung dari menteri, dari pembantunya. Dapat paling-paling Pak Tolkah, gitu. Sementara Pak Hami sudah sakit kan. Lalu terus Alwi segala macam itu ditarik-tarik. Itu saya sama Gus Dur kan, Gus sampean ini dulu kan saya mengatakan itu, mempersiapkan ini kalau gini ini sampean cari bingung, kita cari membantu. Nah, karena saya sering dibawa untuk membicarakan ini partai barunya NU ini, lalu kakak saya tahu kalau saya itu bisa gambar, maka saya diminta turun gambar logonya. Nah, yang tidak sulit-sulit, logonya mirip NU itu sudah. Orang yang kesan, anak ada jagat dan ini NU gitu. Itu aja. Ya, sampai sekarang ini. Karena gambar PKB itu kan mirip sekali dengan NU. Ya. Ya, lalu apa mengenai hubungan PKB dan PBNU, desain awal ini pripun kata ini? Ya ketika euforia dari orang-orang NU ini bikin partai itu dikumpulkan di PP, lalu diambil alih oleh PP, sudah difasilitasi oleh PP. Kemudian PP yang yang menentukan siapa pengurusnya pertama ini sebelum muktamar yang pertama di Surabaya itu. Dan PBNU di bawah fasilitas kendali dari PBNU. Jadi dulu itu PBNU fasilitas saja. Jadi PBNU. Kemudian ketika muktamar baru di situ seperti terlepas dari NU. Kemudian dinamikanya terus berkembang terus sampai kemudian terjadi semacam friksi antara Gus Dur dengan Muhaimin sampai ada muktamar 2 segala macam itu. Tentu saja pemerintah mendatangi Muhaimin. Maka yang resmi dari PKB-nya punya Muhaimin itu. Itu dulu kira. Berarti relasinya akan disebut sebagai relasi aspiratif ya Pak ya? Hanya relasi aspiratif bahwa PKB ini platform politiknya NU. Ya, itu kan sebetulnya cuma karena NU sudah menyatakan khitahnya yang tidak berpolitik praktis. NU selalu berkhidmah untuk bangsa dan menyadari bahwa orang NU itu banyak dan berada di mana-mana.
itu kita tahun 84 kalau tidak salah itu, karena ya itu supaya jangan hanya orang mengklaim NU milik dia sendiri. Dan itu kan dulu yang P3 menyatakan inilah partainya orang NU. Golkar juga ngomong di sini banyak orang NU juga gitu kan. Jadi mereka selalu gegeran perkara oyo-oyoan NU. Dan dengan hitah NU itu semuanya tidak bisa ngeklaim. Jadi ini milik umat. Umatnya ada di mana-mana. Maka lalu ada idiom tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ayo, NU itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Kemudian yang NU yang di P3 ya tetap di situ, yang di Golkar ya tetap di situ, meskipun ada juga yang kemudian bergabung ke PKB, tapi tidak seluruhnya. Kalau boleh ditanyakan dari semangat berdirinya PKB dan perkembangannya sampai hari ini, kalau bisa ditanyakan apakah ada pergeseran semangat atau tidak? Ya sedikit banyak tentu ada perubahan-perubahan ya. Dawamul hal muhal. Sesuatu yang tidak berubah itu muhal. Jadi terus ada perubahan. Perubahan ini bisa terjadi karena kondisi, ada karena persona yang menangani, bisa juga. Lalu ada perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, visi, misi, tergantung siapa yang menang. Sampai politik kan si menang yang mana. Nah, menang dan tidak dalam perpolitikan Indonesia itu ya tergantung dibelani pemerintah apa enggak gitu. Dan pemerintah itu selalu membelani yang mau ganti borone gitu. Nah, ya itu udah seperti itulah selama ini gitu. Ini saat ini kan hubungan NU dan PKB sedang hangat dan menjadi perbincangan publik, Pak. Bagaimana Abang melihat kondisi ini, Pak? Ya itu sebetulnya kan mudah saja. Itu pimpinannya PKB itu Muhaimin, pimpinannya NU itu Yahya. Mereka berkawan dari dulu, dari kecil. Kan bisa bicara baik-baik, kan bisa. Atau kalau PKB mengatakan sebagai punya kaitan dengan khidmah NU, ya sudah, PBNU dimanggil aja. Manggil, bicara di situ. Kalau memang betul-betul kepentingan yang untuk umat, terutama umat Nahdlatul Ulama, karena di dalam khitah NU itu, di sana disebutkan khidmahnya tidak hanya untuk warga NU, tapi untuk semua rakyat dan masyarakat Indonesia. Sehingga mestinya semuanya berpikir dengan orientasi itu. Ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat NU, masyarakat Indonesia atau tidak? Kalau iya, baiknya gimana? Kalau tidak, ya sudah. Kan dari awal kita itu khidmah pada masyarakat, umat NU maupun yang tidak NU. Itu masyarakat Indonesia. Sekarang kan tidak seperti itu. Politik praktis itu kemudian kendalanya adalah kepentingan-kepentingan yang sekelumit, artinya kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, bangsa gitu-gitu itu yang menghalang-halangi kita mencapai tujuan yang mulia dari awal. Upaya untuk mempertemukan atau memanggil waktu itu pernah dilakukan oleh PBNU apa? Cuma tidak terrealisasi, tidak hadir waktu itu. Itu kalau tidak berhasil diserahkan Suriah. Mengendali di NU itu yang tertinggi adalah Suriah.
Dia manggil, kalau nggak manggil ya sudah. Berarti tidak mau dengan NU gitu saja, sudah. Kalau masih mengaku sebagai orang NU, ini Suriah sudah manggil, nggak datang. Berarti sudah balik loh sama kiai-kiai NU. Ya, Suriah. Kalau Tanfidiyah kan mungkin pribadinya si ini yang manggil ini, terus ada gengsi, itu kan kawan saya masa manggil saya gitu. Seperti itu. Tapi kalau Suriah, kiai-kiai ulama-ulama sepakat untuk manggil, terus dipanggil, pasti datang. Suriah itu manggil kiai-kiai semua, disepakati untuk memanggil. Ya, itu kan yang tertinggi itu Suriah. Di dalam NU itu pengarah, pengendali itu Suriah. Tanfid itu pelaksana. Ini yang manggil. Syukur kalau Suriah ini manggil kiai-kiai yang tidak struktur, tapi mempunyai pengaruh di bawah untuk diajak bersama-sama rembukan untuk kepentingan maslahat yang banyak, pasti mereka mau. Harus dipanggil itu nggak mau, ya sudah. Itu berarti tidak mau dengan NU gitu. Ini Abah terakhir, kondisi ini yang terjadi di level pusat itu kan berdampak di bawah. Di berbagai kesempatan terjadi konflik lanjutan, bisa dikatakan, antara PKB dengan NU yang di bawah, yang Ansor misalnya, teman-teman sering terdengar gitu Abah. Apa sih yang mesti dilakukan untuk saat ini dalam rangka tidak menjadikan eskalasi ini lebih jauh, atau syukur-syukur misalnya bisa mengurangi? Yaitu Suriah bertemu. Kalau perlu Suriah memanggil kiai-kiai santren yang mempunyai pengaruh di bawah, dipanggil semua, jak rembukan, ini baiknya bagaimana. Nanti kalau ini tidak ditunduki, ya berarti dia nggak mau dengan NU, gitu aja. Jadi Suriah berembuk dengan kiai-kiai yang tidak struktur sekaligus diajak ngomong. Ini untuk kepentingan umat, masyarakat bawah, ini bagaimana baiknya. Ada yang perlu kira-kira disampaikan terakhir Abah? Ya kita itu kadang-kadang untuk membandingkan itu ada organisasi yang Islam yang namanya HMI. Itu kacamata HMI-nya tidak pernah dicopot. Mereka yang ke Golkar kacamatanya tetap HMI. Yang di P3 kacamatanya tetap HMI. Pokoknya di mana-mana kacamata HMI tidak copot. Kebiasaan NU enggak. NU itu kalau ke Golkar, kacamata NU-nya dicopot, diganti kacamata Golkar. Kalau di P3 kacamata NU dicopot, kan biasa. Di mana dia berada, itu kacamatanya dipakai, kacamatanya NU. Sehingga kalau kacamata saya kacamata Golkar, kan Anda kacamatanya P3, sudah enggak kelihatan NU-nya lagi. Tapi kalau HMI enggak, dimanapun mereka, lalu bisa berembuk satu sama lain. Itu saya sudah menjadi saksi mata. Dan ketika MPL disebut sebagai ijo royo-royo itu semua kiai banyak yang sana, orang Islam yang NU yang tua ada di sana, Kiai Ilyas, ada Kiai Maimun, ada Kiai Khalil, yang muda banyak sekali yang di Golkar, Slamet Effendi Yusuf, ada yang di P3 seperti Nazir Muhammad, ada yang di PDI segala macam. Itu kalau orang NU dia mau bersalaman saja di ruang sidang paripurna itu, dia harus noleh-noleh dulu. Jadi anak muda NU yang di Golkar mau salaman dengan Kiai NU yang di P3, dia harus noleh-noleh dulu. Ya,
Aman nggak kalau ada, soalnya kalau ada seniornya misalnya di Golkar, dia akan ngomong, wah Reuni ini ya, wah dia sudah. Tapi kalau HM enggak, mereka ngeriungi Allah yarham Nurcholish itu biasa ya. Berapa yang di Golkar berapa ya? Wah, di P3 banyak ya. Nah, PDI ada berapa? Di depan orang banyak di ruang sidang paripurna mereka santai aja karena mereka semuanya pakai kacamata AMI. Itu bedanya ya. Nah, kita kan organisasi kita itu memang lain dengan organisasi modern, namanya saja organisasi tapi sebetulnya tidak modern-modern betul. Karena kalau organisasi yang modern itu ada beberapa orang, beberapa kelompok mempunyai misi, visi yang sama, tujuan yang sama, lalu mendirikan organisasi. Kalau NU kan enggak. NU ini sudah ada masyarakat yang kelakuannya sama. Di Jawa Timur ada kiai dan santri, ada simpatisan kiai. Di Jawa Barat juga begitu. Mereka itu ngumpul sudah ada. Jamaah ini sudah ada. Baru diwadahi dengan jam'iyah. Problem yang sama sampai sekarang ini nggak selesai-selesai adalah bagaimana mengatasi isi yang tradisional dengan kulit yang modern itu ya. Jam'iyah dan jamaah itu. Dari dulu saya ngomong begini sejak tahun 90-an atau sebelumnya, Bang. Sampai sekarang masih ada gap itu antara jam'iyah dan jamaah. Dan dari segi budayanya masih budaya jamaah. Dan jamaah belum menjadi organisasi yang modern, belum menjadi jam'iyah. Kalau jam'iyah di atas ini enggak usah Rais Am ya, ketua umum aja kalau menyatakan begini, bawah kalau begini semua. Itu organisasi modern. Apalagi kalau yang ngomong Rais Am, puasa mulai besok, semua besok. Sekarang bisa begitu enggak? Ternyata PP begitu, wilayah bilang itu namanya masih jamaah, belum organisasi. Itu harus diselesaikan dulu. Dulu yang mau menyelesaikan Allah yarham Kiai Mahfud Siddiq sama Kiai Wahid Hashim Asy'ari. Dan bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka dipanggil muda sekali. Kiai Wahid belum 40. 40 sekarang masih Ibnu. Itu apa namanya? Jadi saya mikir-mikir Gus Jalan memang tidak ingin NU ini modern-modern sekali, tidak ingin. Ya sudah begini inilah, modern-modern agak tradisional. Atau tradisional yang agak modern gitu. Ini mana-mana kan gitu. Jadi kayak orang desa ke kota lah. Dasian tapi kaos kakinya masih kelihatan, lorek-loreknya itu selera desa. Ini kan PBNU juga berupaya untuk melakukan itu, modernisasi, proses modernisasi. Iya, kita di NU harus pelan-pelan karena kita orang banyak dan itu dianggap, kalaupun dianggap problem, itu problematika yang sudah lama. Jadi ya pelan-pelan, tidak bisa kesusu itu malah nggak jadi semua. Berarti tantangannya ini yang terakhir yang paling substansial ini adalah membuat organisasi menjadi modern dan menjawab tantangan-tantangan masyarakat. Iya, masyarakat itu kan berkembang sesuai zaman. Maka yang akan menghormati masyarakat, yang akan khidmah kepada masyarakat juga harus berkembang. Nah, tidak bisa model zaman kuno dibuat mengatasi masyarakat zaman sekarang. Tidak bisa. Jadi yang berubah masyarakat, tapi yang mau berkhidmah kepada masyarakat harus berubah juga. Kalau enggak ya enggak jadi. Harus mengikuti zaman juga.
Makanya ada makalahnya Gibran itu kan, Khalil Gibran itu, anakmu itu bukan anak zamannya, bukan anak zaman. Karena anaknya zaman jangan lalu kita perlakukan seperti kita. Artinya apa? Artinya karena masyarakat ini berkembang terus sesuai zaman, maka yang akan berkhidmat untuk mereka harus juga menyesuaikan zaman. Boleh dicontohkan apa yang paling terlihat tidak kompatibel atau berubah saat ini tantangan di masyarakat yang belum terjawab oleh NU apa gitu? Maksudnya? Tantangannya berubah tapi pengurus saat ini masih menggunakan cara yang lama. Tantangan yang berubah yang paling terlihat yang belum terjawab oleh misalnya terus kita seperti dulu mau menyelesaikan masalah di daerah cuma disilaturahmi saja. Dulu ada kedengaran di sini ada Kiai Mahfuz Siddiq datang sowan kiai-kiai. Selesai. Ini gimana kok saya dengar begini. Katanya anjenengan kiai tidak setuju dengan adanya datang. Oh enggak. Ya sudah sekarang diadakan pertemuan saya nanti yang pidato. Selesai. Ada benar itu. Sekarang kan ada mekanisme organisasi yang ada rapat hariannya, ada rapat plenonya, ada segala macam. Kira-kira ini masalah ini bisa diatasi pleno apa cukup harian apa gabungan? Itu. Dan kemudian Qadun Asasi, kemudian Khitah Nahdlatul Ulama itu harus terus dimasyarakatkan ke bawah, ke cabang-cabang sampai ke bawah. Biar mereka tahu lah ini aturan di organisasi seperti ini, tujuannya ini, cara mengelolanya seperti ini. Itu serempak sama gitu. Jangan hanya yang yang mempunyai pengertian seperti itu hanya PBNU aja. Bawahnya enggak nyambung. Bawahnya harus tahu juga. Sehingga nanti kalau PB mengendaki seperti ini, wilayah itu kan membantunya PB untuk cabang-cabang. Kalau wilayahnya aja nggak paham ya payah. Wilayahnya ngerti, terus cabang-cabang sudah dimengerti. Cabang nanti yang urus MBC yang utus ranting begitu. Intinya persoalan-persoalan yang terjadi di NU di masyarakat termasuk yang kaitannya dengan PKB itu, kalau saya tidak salah menangkap pesan ini harus diselesaikan secara modern melalui mekanisme yang berstruktur itu, termasuk mengangkat ke level yang lebih tinggi jika yang sekarang dikantit belum selesai itu. Ya, dan jangan lupa ada kiai dari awal berdirinya NU itu sudah ada kiai-kiai yang tidak ikut berorganisasi tapi mendukung NU. Ada kiai-kiai pesantren itu yang kalau ditanya NU tapi dia nggak mau cawe-cawe di organisasi, nggak mau. Itu ada. Dan itu harus dihargai juga, diajak bicara. Kiai-kiai yang masih punya pengaruh di bawah diajak bicara sama Suriah itu. Ini ada permasalahan begini. Jangan merasa bahwa kiai di struktur ini lebih tinggi dari kiai-kiai yang tidak di struktur. Karena banyak juga kiai-kiai yang tidak di struktur tapi lebih tinggi pengaruhnya. Dari itu ya harus dihilangkan. Jadi kalau musyawarah, sudah saya mengundang kiai-kiai sepuh yang berpengaruh di bawah. Insya Allah itu selesai. Nah, kalau tidak mau itu ya sudah, berarti ya udah nggak mau diatur sama kiai kan.